Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Isnaini dan rekan saya Huri Ibtiatus Saiha. Di sini kami akan menjelaskan tentang makalah yang telah kami buat yang berjudul tentang subjek, prosedur, dan teknik-teknik pembelajaran dalam BK, yang mana diampu oleh Ibu dosen Ola Gores UKE MPD. Langsung saja, di sini yang perlu kita ketahui bahwasanya kegiatan evaluasi bimbingan konseling dan layanannya sebenarnya sudah ada sejak tahun 1920-an. Namun pada saat ini lebih diperhatikan. Mengapa demikian, teman-teman? Karena kita sebagai calon konselor sudah sepatutnya lebih memperhatikan tentang keberhasilan siswanya atau seseorang yang kita konseling, baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Dan di sini yang perlu diketahui bahwasanya tahap-tahap evaluasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap evaluasi personil, kemudian tahap evaluasi program, dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi hasil, yang mana ketiganya ini tidak boleh dipisahkan karena satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Saya jelaskan satu persatu tentang evaluasi personil. Evaluasi personil ini berisi tentang prosedur cara menilai keefektifan atau supervisi konselor itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi program. Program yang ada di sekolah tersebut kita evaluasi apakah sudah berjalan atau tidak. Kemudian evaluasi hasil, yang mana evaluasi hasil ini untuk melihat dampak dari adanya program tersebut, apakah berdampak baik atau tidak. Seandainya berdampak baik maka bisa terus untuk dijalankan. Demikian. Jadi ketiganya yang saya sudah menekankan tadi bahwasanya ketiganya harus saling berhubungan. Jika evaluasi personil atau konselornya itu sudah baik, kemudian programnya juga baik, maka diharapkan hasilnya juga akan baik. Selanjutnya adalah subjek evaluasi. Adapun subjek evaluasi itu di sini tergantung apa yang kita evaluasi. Semisal ketika kita mengevaluasi hasil belajar siswa, maka subjek evaluasinya adalah guru atau yang mengajar pada mata pelajaran itu sendiri. Namun ketika kita mengevaluasi kepribadian siswa dengan menggunakan alat ukur, maka di sini subjek evaluasinya adalah ahli psikolog dan objek itu sendiri adalah siswa. Dan kemudian di sini yang perlu kita ketahui yaitu prosedur evaluasi. Adapun prosedur evaluasi itu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga verifikasi data, dan yang keempat pengolahan data, dan yang terakhir yaitu penafsiran data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Huri Ibtiatus Saiha. Saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Hanifah. Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan atau mengapa perlu dievaluasi. 2. Pengumpulan data. Anda bisa mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai metode dan kaidah ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. 3. Verifikasi data atau uji instrumen. 4. Pengolahan data. 5. Penafsiran data. Macam teknik evaluasi yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah sebagai alat pengukur dan penilaian. Tes ada beberapa macam model menurut pemakaian dan waktu atau kapan digunakannya tes tersebut. Model-model tes tersebut yaitu tes seleksi, tes awal, yaitu tes digunakan pada saat akan berlangsungnya menyampaikan materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa didik. Tes akhir. Tes ini dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa
tentang materi dan pokok penting materi yang dipelajari. Tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga dengan mengetahui kelemahan siswa tersebut maka kita bisa memperlakukan siswa tersebut dengan tepat. Tes formatif. Tes ini yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai pelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tes sumatif. Tes ini adalah tes akhir dari program pembelajaran. Yang kedua adalah teknik non-tes. Non-tes adalah alat mengevaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, di antaranya skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.